Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari mengenai pengenalan dalam neraca massa dan beberapa istilah penting yang sering disebutkan untuk menyelesaikan konsep atau permasalahan neraca massa. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pembahasan berikut. Check this out. Ya, ini adalah object learning kita ya. Jadi bagaimana kita memahami fitur-fitur seperti open, close, steady state, unsteady state system yang ada pada soal dalam bentuk kata-kata atau gambar yang tentunya appropriate dengan proses yang terjadi. Setelah itu, bagaimana kita mengekspresikan kata-kata itu dalam material balance neraca massa untuk proses yang melibatkan single atau multiple komponen. Setelah itu bagaimana kita menentukan apakah positif atau negatif akumulasi yang terjadi pada proses. Setelah itu bagaimana kita memahami massa yang di dalamnya terdapat kimia ya, reaksi kimia yang terjadi dalam neraca massa, dan bagaimana kita recognize a batch or semi batch proses dan menuliskan neraca massanya ya. Nah, apa sih itu sebenarnya neraca massa? Jadi neraca massa itu tentunya adalah aplikasi dari konsep hukum kekekalan massa ya. Jadi hukum kekekalan massa itu adalah massa tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Jadi itu ya hukum kekekalannya, sehingga massa kita lihat di sini ya. Jadi konsep hukum kekekalan massa itu dia sama seperti bank account kita ya. Misalnya kalau kalian lihat buku rekening ya, di buku rekening itu kan ada seperti ini ya, ada deposit, ada kredit, terus balance-nya kayak gimana ya. Nah, seperti itu juga material balance kita ya, yang kita pelajari sekarang. Jadi pertama-tama itu kita memasukkan uang ya, misalnya kita masukkan misalnya ini uang apa ya, bulanan kalian ya, kalian yang ngekos misalnya, ini uang bulanannya. Setelah itu saya ngambil nih uang bulanan saya nih, untuk apa? Oh, misalnya saya mau makan gitu ya. Setelah itu saya mau laundry misalnya, ini saya pakai untuk jajan, atau untuk hangout gitu. Setelah itu ini untuk Gojek nih, untuk Gojek. Dan apalagi ya, ini misalnya saya mau untuk fotokopi tugas misalnya dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini, saya ternyata dapat lagi nih uang dari tante saya ya. Ini saya dapat uang dari tante saya karena saya berkunjung ke rumahnya tante ya, dikasihkan uang jajan. Nah, ternyata ini uangnya ya. Nah, setelah itu saya pakai lagi nih untuk hangout ya. Saya hangout sama teman-teman atau traveling kan sama teman-teman dan sebagainya. Dan ini adalah pemasukan kita ya, pemasukannya kita ada 2 ya, ini dari misalnya orang tua kita, ini dari tante ya, dan ini adalah pengeluarannya kita nih. Nah, ini pengeluaran, dan ini tentunya kita pemasukan dikurang pengeluaran, hasilnya adalah balance ya. Jadi ini hasilnya neracanya yang di sini nih ya. Nah, sebenarnya seperti itu konsep dari neraca massa dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, closing balance itu dikurangi ya, jadi dikurangi dengan balance yang awal itu sama dengan jumlah dari deposit dan dikurangi jumlah dari penarikan. Ya, tapi walaupun konsepnya tuh sebenarnya sederhana ya, kalau kita lihat itu sederhana, tapi sebenarnya itu very very detail and complicated ya. Jadi kalau misalnya kita sudah masuk dalam
calculation in chemical engineering system itu lebih panjang lagi nih, dia penjelasannya lebih detail ya, spesifik ya. Jadi, ini memang, sangat simpel ya karena untuk memudahkan kita saja, tapi, sebenarnya tuh dia, very complicated ya, tapi nggak apa-apa ya, kita akan, mempelajarinya itu pelan-pelan. Nah, selanjutnya, apa sih itu sebenarnya open dan closed system? Ya, jadi kalau open system itu tentunya adalah, oh, kita ke sistem dulu nih. Nah, sistem itu tentunya adalah pusat perhatian. Misalnya dari sini nih ya kita lihat. Ini air ya. Ini kan misalnya air. Ini oh ya, ini akan air ya, H2O. Nah, ini berarti sistemnya kita nih. Nah, di luar itu dia artinya dia lingkungan kan. Nah, jadi sistem itu adalah bagian yang menjadi proses yang untuk kita analisis. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih itu sebenarnya closed system? Nah, jadi closed system itu materialnya itu tidak ada yang masuk ke dalam sistem dan tidak ada juga yang keluar di dalam sistem. Jadi tidak ada nih material yang berpindah dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Jadi perubahannya itu hanya terjadi di dalam sistem saja nih. Dia hanya ada, perubahannya itu dalam sistem saja. Jadi misal ini tuh, gambar ini dia termasuk closed system karena kita lihat kan dia tertutup kan, dia tidak keluar, mmm, dia tidak ada keluar, misalnya H2O-nya nggak keluar atau tidak ada zat juga yang masuk, ya seperti itu. Jadi, closed system itu tidak ada massa yang, apa ya, per eee, exchange-nya tidak ada, perpindahan massa ya, perpindahan massa dari sistem ke surrounding, ke lingkungan. Nah, sementara kalau open system itu, kita misalnya menambahkan something nih, kita menambahkan something ke dalam sini ya. Misalnya saya tambahkan, ini ya, saya ada, hole ya, di sini ada lubang. Nah, saya tambahkan misalnya air ya, ini berarti dia, mmm ini misalnya saya tambahkan air dengan, laju X ya, kilogram per menit ya. Jadi ini saya tambahkan air dan tentunya ada juga nih air yang keluar ya dari sistem. Nah, ini misalnya ada lubang ya, ada hole. Ini misalnya sekitar, rate-nya itu sekitar Y kilogram per menit. Nah, jadi seperti itu sebenarnya open dan closed system, ya. Mmm, jadi, ada kalau misalnya close itu biasanya dia, tertutup ya, jadi dia tertutup nggak ada yang keluar, kalau open itu ya tentunya dia terbuka gitu, itu maksudnya. Nah, selanjutnya apa sih itu steady state dan unsteady state ya. Jadi, kita ke steady state dulu ya. Jadi kalau steady state itu jadi kalau steady state itu berarti, laju ya yang keluar, kondisi, eee, di dalamnya itu, kita perhatikan ya. Jadi lajunya itu pasti dia konstan ya. Jadi laju yang pertama itu 100 kilogram, per menit, itu keluarnya juga 100 kilogram per menit. Jadi yang pertama itu kondisi di dalamnya, di dalam proses itu ya dia cenderung konstan ya. Mmm, Setelah itu kondisi flowing stream-nya itu ya ini remain konstan, per satuan waktu dan tentunya dia continuous proses ya, yang salah satunya itu materialnya masuk atau keluar dari sistem ya, jadi kayak gitu. Nah, bagaimana dengan unsteady state? Ya, jadi kalau unsteady state itu
alirannya itu tidak konstan ya, berarti dia sebaliknya ya. Bisa dia bertambah, bisa juga dia berkurang seperti itu. Nah, makanya ada accumulation negatif dan accumulation positif. Em, Terus jumlah dari airnya itu berubah per satuan waktu. Misalnya dalam contoh ini nih, misalnya kan dia masuknya 100 kilogram per menit ya airnya. Tapi yang keluar itu hanya 90 kilogram per menit. Nah, artinya semakin banyak air di dalam sistem ini ya. Jadi dia semakin banyak nih airnya dalam sistem karena yang masuk banyak ya, yang keluar hanya sedikit. Nah, kayak gitu. Nah, berarti ini kita namakan dia akumulasi positif ya. Dia akumulasinya terus bertambah. Nah, gimana nih kalau misalnya akumulasi sebalik yang negatif? Berarti 100 yang masuk dan lebih dari 100 yang keluar. Misalnya 120 nih yang keluar ya. Berarti semakin lama itu semakin berkurang air di dalam sistem. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi tergantung dari keluarnya ya, atau bisa juga sebaliknya, keluarnya itu tetap ya, tapi yang masuk itu banyak ya, deras gitu yang masuk, tapi yang keluarnya itu ya biasa-biasa saja. Misalnya di sini 100, tapi yang keluarnya itu ada 110 kayak gitu. Atau yang keluarnya malah berkurang ya 90. Jadi seperti itu. Intinya aliran masuk dan keluar itu tidak konstan sehingga dapat mempengaruhi kondisi di dalam sistem itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, melihat dari open system, closed system, steady state dan unsteady state. Nah, kita bisa menyimpulkan nih apa sih sebenarnya itu neraca massa untuk single component process ya. Nah, jadi rumusnya sebenarnya itu adalah akumulasi ya. Jadi akumulasi akumulasi dari material. Ya kita bicaranya material ya, massa di dalam within system. Itu pasti sama dengan total ya. Ya, pasti totalnya ya. Total flow yang masuk ke dalam sistem ya ini atau saya kenapa ini jelek sekali ya, bentar saya hapus dulu ya. Nah, akumulasi ini saya singkat saja, akumulasi of material within system itu sama dengan tentunya total flow yang masuk ke dalam sistem dikurang total flow yang tentunya keluar ya dari of the system. Seperti itu ya. Jadi ini rumusnya ya. Nah, bisa juga nih kita mengatakan akumulasi ya, ini rumus yang sama. Akumulasi itu final. Jadi final material. Jadi final akhir material itu di dalam sistem dikurang ya awalnya initial ya, initial material. Jadi material awal di dalam sistem.
ya bisa juga nih, ini bisa, ini juga bisa ya. Ini seperti ini. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi ini rumusnya. Nah, bisa juga nih kita gabungkan ya. Saya mau gabungkan nih. Misalnya eh di sini final ya. Ini final material real di dalam in the sistem pada waktu T1 ya. Ini dikurang pasti di sini awal ya, initial material in system pada waktu pertama. Oh ini sorry, ini pada waktu kedua ya karena dia final ya. Ini berarti waktu pertama. Ini sama dengan berarti flow-nya ya ini saya gabungkan ya rumus pertama sama rumus kedua. Flow into the system from ya T1 to T2 ya. Seperti itu. Dikurang flow out ya, ya ini ya, flow out of dari sistem from T1 to T2 ya. Jadi ini adalah rumus untuk material balance for single. Jadi ini hanya untuk single komponen ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan multiple komponen ya. Jadi kalau multiple komponen itu ya itu kan tadi hanya satu komponen misalnya H2O ya tadi. Nah, kalau misalnya multiple komponen. Nah, kita lihat nih dari gambar ini. Di sini ada H2O dan sukros ya. Ada gula ya. Ada H2O dan gula. Oh, berarti dia multi komponen nih. Nah, multi komponen berarti dia ada dua komponennya. Ya, berarti ada water, ada sucrose. Nah, kalau kayak gini, artinya yang terlibat adalah mass fraction-nya. Ya, mass fraction-nya sudah ditentukan nih. Oh, mass fraction-nya itu adalah 0,5. Sukrosnya juga 0,5. Berarti setengah-setengahnya ya. Nah, jadi yang di sini kita bisa lihat, oh berarti dia di sini steady state karena yang keluar itu 100 yang masuk 100 dan yang keluar itu 100 juga. Dan massanya itu juga mass fraction-nya tuh sama. Berarti kita sudah bisa tentukan nih berapa massanya H2O dan massanya sukros. Jadi seperti itu. Sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk multiple komponen karena hanya ditambahkan komponen yang lain ya. Kita harus melihat komponen yang lain dan tentunya kita lihat nih berapa mass fraction-nya. Mass fraction dari komponen-komponen yang terjadi ke dalam sistem. Ya seperti itu. Nah, di sini juga ada bagaimana ketika kita berhitung dengan menggunakan accounting for misalnya neraca massanya itu dia melibatkan reaksi kimia. Nah, kalau melibatkan reaksi kimia itu misalnya di sini dimasukkan HCl dan ada NaOH. Yang pastinya keluar adalah NaCl kan. Ya, jadi seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya dia ada reaksi kimianya? Jadi bisa juga seperti itu. Nanti ini akan lebih lanjut ya gimana kalau misalnya ada reaksi kimianya. Nah, kalau misalnya ada reaksi kimia seperti ini dia itu lebih lebih apa ya, lebih complicated tapi intinya dia tetap sama ya. Rumusnya adalah akumulasi, ya ini saya singkat saja, akumulasi yang terjadi di dalam sistem itu sama dengan input ya yang masuk ke dalam sistem
itu dikurang output ya, yang keluar dari boundaries ini, berarti yang ini ya NaCl-nya. Ditambah ya, ini adalah ditambah apa yang diproduksi ya, apa yang apa ya dihasilkan, yang di-generate ya, di-generate dari dalam sistem dikurang apa yang dibutuhkan atau yang dikonsumsi dalam sistem. Consumption dalam sistem ya, ini semua di dalam sistem, ini juga dalam sistem. Kalau ini dia yang melewati boundaries ya, yang input yang melewati boundaries dan output yang melewati boundaries, seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan pelajari gimana kalau misalnya melibatkan chemical reaction, seperti itu. Nah, gimana dengan batch and semi batch ya? Jadi kalau batch itu a fixed amount of material each time ya. Jadi misalnya kita ini kita belum belum starting waktunya ya. Kita masukkan saja ya, untuk H2O kita masukkan ya, untuk NaOH kita masukkan. Ini nah setelah semua bahan dimasukkan, barulah kita menjalankan prosesnya. Ini misalnya dia pengaduk ya, jadi seperti itu. Jadi itu adalah batch. Semua dimasukkan ya, semua dimasukkan bahan-bahannya. Setelah itu setelah dia dimasukkan semua, barulah dia batch ya, barulah dia dijalankan ya, dijalankan ininya, misalnya pengaduknya atau kita menjalankan operasi itu. Nah, kalau semi batch itu kita masukkan semua, setelah itu kita jalankan dan kita masukkan lagi nih, ada lagi bahan yang kita masukkan. Jadi itu semi batch, seperti itu. Jadi dalam proses itu ada sesuatu yang masuk, tapi ingat tidak ada yang keluar, sama seperti batch. Tidak ada yang keluar dari dalam sistem ketika ketika proses itu berlangsung. Ya, jadi kalau batch itu pastinya tidak ada yang berkeluar, walau batch atau semi batch. Tapi kalau semi batch itu pada saat proses ada material yang masuk, seperti itu. Nah, sekian dari pembahasan saya. Untuk lebih jelasnya nanti kita masuk ke contoh soal ya. Jadi contoh soal bagaimana penerapan konsep dari neraca massa itu ke dalam menyelesaikan permasalahan chemical engineering process. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.